Shalom adik-adik muda, bagaimana kabarnya? Nah, hari ini ada satu hal yang penting bagi kita, ada satu hal pesan penting bagi kita. Seringkali kita bertanya tentang siapa saya, who am I, gitu ya. Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini sering menyebabkan kita kehilangan arah hidup kita, sering menyebabkan kita tidak mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah, satu hal yang ingin saya katakan bahwa seringkali kita berpatokan tentang hidup kita berdasarkan apa yang orang lain katakan kepada kita. Misalnya begini, bagi adik-adik muda yang punya pacar misalnya, dibilang pacarnya kamu cantik, wah, atau kamu ganteng, pasti kita langsung kesemsem kan, langsung merasa wah aku cantik, aku ganteng. Atau kamu sering menolong temanmu, kamu dikatakan wah kamu baik banget gitu. Tapi ketika kamu di rumah, kamu selalu dimarahin sama orang tuamu, dimarahin sama kakakmu, atau adikmu tidak mau mengalah sama kamu. Dan itu yang sering menimbulkan pertanyaan, siapa sih aku ini? Kenapa aku selalu dimarah sama orang tuaku? Dan itu sering membuat kita merasa bahwa oh aku gak ada apa-apanya, aku gak berguna bagi banyak orang. Nah, saya ingin menyampaikan satu hal buat kita. Di dalam Mazmur pasal 5 ayat 8, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? di situ Daud bertanya kepada Tuhan bahwa siapakah manusia ini sampai Tuhan memperhatikannya. Nah, di situ Daud menyamakan ciptaan Tuhan yang lainnya dengan manusia. Allah telah menciptakan binatang dengan begitu baiknya, dengan tumbuhan begitu baiknya gitu. Dan manusia, siapakah saya? Siapakah saya ini sebagai manusia? Apa yang harus saya lakukan? Gitu. Nah, di sini Daud ingin menunjukkan bahwa betapa berharganya manusia sebagai ciptaan Allah. Betapa Allah itu menghargai, betapa Allah itu mempermuliakan, betapa Allah itu menghormati manusia itu. Bahkan jauh lebih tinggi daripada ciptaan yang lainnya. Nah, satu hal yang kita pahami bahwa tidak penting seberapa banyak orang menilai kita, entahkah kita buruk, entahkah kita baik, entahkah rambut kita keriting, entahkah kulit kita hitam atau putih. Nah, satu hal bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang bisa melebihi kasih Allah kepada manusia. Bahkan binatang pun Allah menyerahkan binatang itu kepada manusia untuk dikuasai oleh manusia, bukan manusia dikuasai oleh binatang. Makanya kalau kita berpikir siapa sih aku? Bagaimana aku sebenarnya? Kenapa aku selalu dimarah? Kenapa aku nggak diterima orang lain? Kenapa aku hidupnya seperti ini? Kenapa aku diciptakan dengan hidung pesek atau seperti itu ya? Atau kenapa aku diperlakukan seperti ini sama orang lain? Ingat, hidupmu jauh lebih berharga daripada apa yang orang katakan. Kita hidup tidak ditentukan oleh apa kata orang, tapi ditentukan apa kata firman. Nah, itu yang bikin kita istimewa. Itu yang bikin kita mengerti bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Jadi kalau kamu bertanya siapa aku, who am I? Ingat, kamu adalah orang yang Tuhan ciptakan sempurna. Kita bukan produk massal yang diciptakan brak langsung seret jadi. Tapi kita adalah produk mahakarya sang seniman yang tidak ternilai harganya. Jadi siapa kita? Kita adalah mahakarya yang luar biasa. Jadi nggak usah bertanya siapa aku, kenapa aku seperti ini, kenapa aku begini, kenapa aku selalu begini, kenapa orang lain seperti ini ke aku. Jadi mari kita melihat bahwa hidup kita berharga bagi Tuhan, hidup kita istimewa. Kita bukan produk gagal, kita bukan produk massal yang diciptakan langsung brok, tapi kita adalah mahakarya Allah. Dan hidup kita tidak ditentukan apa kata orang, tetapi apa kata firman Tuhan. Jadi buat adik-adik muda, hidupmu itu berharga bagi Tuhan. Tuhan telah menenun kamu sedemikian rupa, membentuk kamu sedemikian rupa. Dan itu artinya bahwa kamu sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Jadi tidak usah minder kalau kamu tidak diterima orang lain, atau kamu merasa kamu sering dimarah-marah, enggak usah minder gitu. Jadi mari menemukan hati kita, menanamkan hati kita untuk jauh lebih dekat kepada Tuhan. Nah, itu yang terpenting. Kalau kamu merasa sepi, ingat,
kesepianmu itu bisa kamu pergunakan untuk apa? Untuk kamu berdoa. Jadi tidak usah memikirkan tentang apa hal yang akan terjadi dalam hidupmu. Dan karena kamu berharga di mata Tuhan, penting untuk kamu menemukan bahwa satu hal, kamu bukan produk gagal, kamu ciptaan Allah yang sempurna. Tidak usah minder, tidak usah dengarkan apa kata orang yang akan menghancurkan hidupmu. Ingat, kata orang, kamu tidak hidup apa kata orang. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kamu hidup apa kata firman. Jadi hiduplah seperti yang firman katakan kepadamu. Oke, jika kamu saat ini seorang pelajar, belajarlah dengan baik. Jadilah siswa yang baik, jadilah mahasiswa yang baik. Lakukan tugasmu sebagai seorang siswa, lakukan tugasmu sebagai seorang murid, sebagai mahasiswa. Jadi lakukan semuanya untuk apa? Untuk hidupmu yang berharga. Lakukan yang terbaik dan Tuhan mengasihimu. Shalom.